Ketemu lagi dengan channel Babu Jerman. Jangan bosan. Sekali lagi kita ngobrol sambil ikut saya. Kali ini saya mau berbagi tentang pergumulan ya. Ini kehidupan kita sebagai manusia tidak lepas dari yang namanya masalah, pergumulan, krisis ya. Jadi kemarin suami saya dia sangat terpukul ya karena ini berhubungan dengan usahanya ya. Jadi suami saya kan punya perusahaan kecil yang bergerak di bidang konstruksi ya. Jadi untuk beberapa tahun ke depan suami saya tuh punya proyek ya, mau bikin mau bangun beberapa rumah ya, rumah untuk tinggal tapi juga untuk praktek dokter ya. Jadi ada seorang dokter ya, kenalan kita gitu ya, dan rencananya beliau mau buka praktek di situ. Jadi mau beli bangunan yang dikerjain sama perusahaan suami saya ya. Ini kan proyek lumayan lah buat kalau buat perusahaan suami saya, proyek kayak begini ini kan penting banget buat kelangsungan perusahaannya gitu. Jadi karyawan memang nggak banyak ya, tapi beberapa karyawan ini kan memang hidupnya kan bergantung gitu ya sama perusahaan ini. Setiap bulan harus digaji dan suami saya harus memastikan selalu ada pekerjaan untuk mereka ya kan. Kalau nggak ada pekerjaan, suami saya mau bayar mereka pakai apa kan. Jadi nilai proyek ini ya lumayan kan, dan mungkin bisa beberapa tahun gitu kan, karena dari awal perlu kayak modal kan. Kalau mau bangun kita kan nggak ada uang kan, mau pinjam dari bank juga nggak gitu gampang. Tapi kalau sudah ada klien yang mau beli, yang mau kita bikin buat dia, berarti kita bisa minta uang muka dan selalu ada tagihan yang kita bisa terima dari klien ini gitu ya. Ternyata sudah hampir selesai prosesnya, udah gambar semua, udah selesai. Dokter ini dapat tawaran dari wali kota tetangga. Ini kenalan kita juga, maksudnya kita kenal juga ya sama dulu saudaranya, adiknya atau kakaknya gitu, klien suami saya juga ya. Proyeknya udah selesai tapi jadi di kota sebelah, kota kecil ya, mungkin bukannya, nggak tahu ya, bukannya kota ya, kalau di sini bilangnya sih kota gitu ya, atau kota gitu, nggak tahu lah, pokoknya tetangga, bukan kampung tapi kota gitu ya sebelah. Di kota itu perlu dokternya pensiun, jadi ditawarin lah dokter ini untuk buka praktek di situ. Dan karena didukung sama wali kota, jadi kalau dia mau bangun dia dapat bantuan dari negara gitu, dari dana pemerintah gitu ya, karena untuk masyarakat di situ kan. Akhirnya ya dengan berat hati terpaksa dia batalin
kerjasama sama suami saya, semua proyek yang tadinya udah hampir jalan batal. Makanya suami saya lemes lah, maksudnya ya gimana kita mau untuk bulan depan kita mau kasih kerjaan apa sama kita punya karyawan gitu kan. Ya udah, akhirnya saya sama suami saya bilang ya kita nggak bisa bikin apa-apa, tapi kita bisa berdoa karena kita percaya Tuhan sudah tahu semua ini sebelum kita berencana, ya, sebelum kita bikin rencana, Tuhan semua sudah tahu kan apa yang bakalan terjadi. Saya parkir dulu. Jadi ya ini kabar yang sangat mengejutkan dan berat ya buat keluarga kami, khususnya untuk kelanjutan perusahaan suami saya, dan kita belum tahu apa rencana ke depannya karena sampai bulan ini mungkin masih bisa bayar gaji, tapi ke depannya kalau nggak ada uang kita mau bikin apa gitu, mau bagaimana gitu kan. Nanti lanjut ya. Hujan guys, saya putar aja ya kameranya mendingan. Jadi lanjut ya ngobrolnya. Aduh kemarin ya kita suami istri curhat kan, jadi ya kita di tengah krisis. Tapi kita bukan pertama kali kan ngalamin krisis kayak gini. Jadi dulu waktu kita baru-baru nikah ya, kan kita punya anak asuh 12 ya. Terus ya mereka kan harus kita biayain, kasih makan. Mereka juga dapat uang saku kan, kerja itu walaupun gak digaji kayak gaji benar gitu ya, cuma uang saku karena itu mereka masih masa pendidikan ya, pelatihan. Tetap kan kita tiap bulan itu kita harus bayar. Biaya operasional itu memang kita dapat ya dari pemerintah Jerman waktu itu ya. Tapi kadang-kadang nggak langsung dapat gitu. Kadang-kadang kita harus nunggu dan ada masanya kita harus bayar gaji, bayar uang saku, harus beli kebutuhan, tapi uang belum ada. Dan disitulah kadang-kadang kita bergumul gitu ya. Ini bingung kita, tapi selalu kita nggak pernah seperti ditinggalkan Tuhan ya, sampai kita bener-bener nggak bisa apa-apa, sampai harus kayak menelantarkan orang lain gitu ya. Kayak suami saya sekarang nggak bisa bilang sama karyawan, semua bilang ya kita berhenti sebentar nih ya, karena nggak ada proyek nih, semua harus di PHK misalnya. Kan nggak bisa ya, ya kadang-kadang harus begitu, tapi kita sebisa mungkin kita perjuangkan hajat hidup orang banyak supaya mereka nggak harus kita PHK atau kita rumahkan gitu ya istilahnya. Nah terus pernah satu waktu saya ingat gitu ya, bingung nih, kita ada tamu ya, terus kita buat bulan depan nggak ada uang, terus udah hampir waktunya bayar gaji, sudah mepet-mepet banget gitu ya, udah terlambat bahkan kita harus bayar. Kita perlu sekitar 15 juta lah sekitar tiap bulan. Terus dalam hal kayak begitu kita cuma bisa berdoa kan, tanpa diduga-duga tamu kita ngasih sumbangan dan jumlahnya pas gitu. Jadi kita selamatlah bulan itu, dan bulan depan ya ada aja gitu ya. Jadi maksud saya begini, kita kadang-kadang mengharapkan kan selalu kehidupan kita tuh berjalan ya mulus, tapi kan kadang-kadang Tuhan izinkan masalah supaya kita apa? Saya bilang sama suami kita,
supaya kita memang kita setiap hari kita pasti ingat sama Tuhan ya, tapi tetap kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, urusan kita ya. Terus kadang-kadang Tuhan kasih teguran atau seperti ingatkan kita bahwa kita sudah lama loh kita nggak sungguh-sungguh berseru sama Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, atau nggak bener-bener bergumul gitu kan. Beda kalau kita lagi menghadapi masalah besar terus kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan ya, bergumul, bercucuran air mata. Itu kadang-kadang kita mungkin perlu kayak begitu ya. Dan saya bilang ya, ini kesempatan kita untuk tanya Tuhan gitu ya, bagaimana langkah selanjutnya ke depannya, bagaimana ini. Dan kita minta belas kasihan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Dan saya yakin kita orang yang dibenarkan karena iman ya. Tuhan di pihak kita. Ketika kita ada masalah, kita datang sama Tuhan, dan Tuhan itu tidak menutup telinganya terhadap seruan kita, teriakan kita minta tolong ya. Jadi itu yang saya imani, dan saya sudah mengalami banyak kali pertolongan Tuhan. Jadi saya bilang untuk masalah ini kita belum tahu kan ke depannya, tapi kita akan lihat gitu ya. Yang jelas Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian ya. Jadi ya itu dan kemarin suami saya bilang, oh udah waktunya nih harus bayar tagihan. Terus udahlah saya harus buka lihat akun bank, dan harus kuat kalaupun akun bank mengatakan akun Anda kosong. Kayak ATM kadang-kadang minta maaf kan, maaf ya, saldo Anda tidak cukup. Terus suami saya dengan galau buka rekening gitu ya. Terus dia lihat di rekeningnya, loh kok ada dana ya, ada dana 6.000 euro. 6.000 euro lumayan loh, gede ya. Dari mana ini? Ternyata dari dinas keuangan, dari finance amt. Jadi mungkin suami saya kelebihan bayar pajak ya. Kadang-kadang pengusaha kan ditarikin pajak tuh lumayan banyak, gede ya. Suami saya harus banyak sekali bayar pajaknya. Terus kadang-kadang mereka salah hitung atau gimana, terus kita dapat pengembalian gitu. Dan itulah yang suami saya terima kemarin. Dan dia bersyukur, memang Tuhan itu luar biasa. Jadi saat kita perlu mau bayar tagihan ada gitu ya. Jadi ya udah kita langsung bisa bayar tagihan yang harus dibayar. Jadi ya udah kita jalanin aja hari demi hari, dan kita percaya akan penyertaan Tuhan ya. Tuhan pasti sediakan apa yang kita perlukan, asal kita berharap kepadanya ya. Hari demi hari kita jalani, kita nggak tahu besok nih gimana lagi nih, besok mau makan apa nih, besok mau bayar pakai apa nih besok. Tapi selama kita percaya dan kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti mengulurkan tangannya dan memberikan apa yang kita perlu. Itu ya yang saya mau bagiin hari ini. Terima kasih yang udah dengerin celotehan Babu Jerman, dan mudah-mudahan bisa menguatkan juga ya buat yang lagi dalam pergumulan dari masa krisis saat ini. Dan kita tidak sendiri, tapi kita punya Tuhan yang berkuasa dan yang mengasihi kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.